Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini tiba-tiba saya kangen sama Kiai Agus Sunyoto. Beliau penulis buku Atlas Wali Songo. Sebenarnya sudah lama sebelum diskursus nasab ini berkembang, meluas, sesuai dengan kudratullah, bahwa Kiai Agus Sunyoto itu telah menyampaikan banyak hasil-hasil riset beliau, tapi memang mungkin belum saatnya. Ibarat biji itu baru tumbuh benihnya, belum sampai tumbuh dengan dipenuhi ranting-ranting dan berbuah sehingga bisa dirasakan buahnya. Nah, kita semua panen dari buah pemikiran Kiai Haji Agus Sunyoto itu setelah ada tesis Kiai Imaduddin Utsman, setelah dikuatkan dengan diskursus nasab, yang tentu ini juga tidak terlepas dari respon para muhibbin dan para habaib yang begitu kencang merespon tesis Kiai Imad. Akhirnya adanya tesis yang kemudian direspon menjadi sebuah diskursus nasab, dirasakan betapa buah pemikiran Kiai Haji Agus Sunyoto itu juga segar untuk bisa dikonsumsi di tengah musim kemarau peradaban pemikiran. Saya katakan kemarau peradaban pemikiran karena memang pemikiran Islam, khususnya di lingkungan warga Nahdlatul Ulama, itu seperti dalam musim kemarau. Kemudian Kiai Imaduddin Utsman dengan tesisnya itu saya ibaratkan menyirami pohon-pohon di musim kemarau, pohon-pohon peradaban NU di musim kemarau, yang akhirnya pohon-pohon itu yang saya ibaratkan pemikiran para ulama atau Hasan At-Turos itu tumbuh kembali buahnya, banyak bermunculan, dan di antara Hasan At-Turos, karya-karya ulama abad pertengahan yang pohonnya itu memunculkan banyak ranting dan berbuah setelah disirami oleh tesis Kiai Imaduddin Utsman, ternyata di sana di tengah musim kemarau peradaban warga NU itu ada pohon baru yang tumbuh jauh pasca peradaban At-Turos, pasca peradaban abad pertengahan. Jadi ibarat tumbuhan itu baru muncul, buah peradaban yang bisa dikonsumsi. Tapi begitu bersamaan dengan Kiai Imaduddin Utsman menyirami Hasan At-Turos dengan tesisnya, itu di sana akhirnya turut juga tersirami pohon yang baru tumbuh jauh setelah abad pertengahan, sehingga lebih mempercepat pertumbuhan pohon ini untuk memunculkan ranting-ranting yang kemudian berbuah. Jadi pohon peradaban yang jauh setelah abad pertengahan, yang tumbuh lambat sebelum adanya tesis, dan kemudian tumbuh cepat dengan memunculkan banyak ranting dan buah setelah tersirami tesis Kiai Imaduddin Utsman ini, akhirnya juga bisa dirasakan. Bisa dirasakan dan bisa
menjadi solusi musim kemarau peradaban warga NU di negeri ini. Nah, pohon inilah yang saya sebut tadi dengan istilah pohon pemikiran Kiai Haji Agus Sunyoto, dan ini menarik. Ibarat musim kemarau peradaban, tiba-tiba Hasan Aturos itu bisa diibaratkan pohon yang tumbuh lebat setelah tersiram tesis Kiai Ahmaduddin Otsman, dan di sana juga ada pohon pemikiran Kiai Haji Agus Sunyoto. Hal terpenting dari banyak pemikiran refleksi Kiai Haji Agus Sunyoto itu adalah memastikan tentang tipologi dzurriyyah Nabi, relasinya dengan kedatangan para sayyid di Indonesia yang dari Hijaz, dan dengan kemunculan di sisi lain para habaib yang dari Yaman, notabene mengaku sebagai keturunan Nabi. Bahkan pengakuan itu tidak kalah dahsyatnya, bahkan lebih ke arah glorifikasi dan sangat berlebihan dalam memunculkan pengakuan di depan masyarakat yang fenomenanya banyak kita saksikan di beberapa sosial media yang marak dan menjadi suatu perbincangan di tengah diskursus nasab yang dipantek oleh Kiai Haji Ahmaduddin Otsman. Ini sangat bermanfaat sebagai salah satu hasanah historis yang bisa menguatkan perspektif kita untuk betul-betul membuka mata, telinga, dan pikiran serta jiwa yang lapang untuk memahami sebuah realitas historis terkait dengan sejarah Islam, sejarah peradaban Islam secara umum maupun sejarah peradaban Islam di Nusantara ini secara khusus. Coba mari kita perhatikan. Para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong. Para sayyid inilah yang nanti ikut peran mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para sayyid yang tinggal di kampung sayyidan ikut mengangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau menyerah. Mereka melarikan diri semua, menyebar ke berbagai tempat. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Itu belakangan, kalau perang langsung datang di sini. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Luar biasa Kiai Haji Agus Sunyoto. Saya masih bisa menemui beliau. Bahkan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan versi IKAPI, buku terbaik, buku Islami terbaik. Bisa dilacak di sosial media itu tahun berapa itu penghargaannya. Yang jelas beliau mendapatkan penghargaan buku Islami terbaik itu sebelum saya. Kalau artinya karya saya juga pernah mendapatkan penghargaan itu tahun 2000
buku Islami terbaik versi IKAPI. Nah, Kiai Haji Agus Sunyata itu sebelum saya. Bisa dicek kok, masih bisa dilacak di sosial media. Pada saat saya menerima penghargaan sebagai buku Islami terbaik versi IKAPI, itu saya sempat bertemu beliau. Beliau sempat berpesan kepada saya agar diselamatkan itu hasanah-hasanah Islam Nusantara itu. Kalau tidak, wah sudah, kita akan kehilangan jejak Islam Nusantara. Dan saya langsung merespon dan merasakan saat itu. Tetapi bayangan saya itu tidak sedahsyat sekarang ini. Bayangan saya itu memang tidak mudah meluruskan sejarah Islam Nusantara yang notabene pola glorifikasi dan interpolasi yang dilakukan oleh klan Pak Alwi itu dahsyat dan luar biasa, dan pengaruhnya di masyarakat begitu kuat. Bahkan itu mempengaruhi, tanda kutip, para tokoh-tokoh agama di lingkungan NU, juga akademisi di lingkungan NU. Makanya begitu muncul tesis Kiai Imad, saya langsung merespon dengan kata yang saya ulang sampai 3 kali. Dahsyat begitu. Dan terasa tesis itu seperti bom waktu sebagai bentuk daripada kehendak Allah untuk menyelamatkan hasanah Nusantara. Sekarang ini telah dirasakan pada titik kesadaran masyarakat terkait dengan sejarah Islam Nusantara, yang di sana ada pribumisasi Wali Songo, di sana ada kearifan lokal, di sana ada nilai-nilai kebijaksanaan, kearifan, keutamaan yang ternyata memiliki garis genealogi kenasaban dan keilmuan yang bersumber dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Berambang saya, mohon maaf. Dan alhamdulillah, meski melalui perdebatan yang luar biasa di tengah diskursus nasab ini, semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas tentang arti pentingnya mempertahankan Islam Nusantara dan arti pentingnya meluruskan glorifikasi dan interpolasi yang diserukan oleh klan Pak Alwi, sehingga akan kembali kepada sistem pandangan yang sebagaimana nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh Wali Songo. Kembali kepada Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai kearifan lokal, Islam yang mengajak kepada hidup penuh kesetaraan, tidak ada kelas hegemonik dalam kelas sosial, manusia itu adalah setara, dan ini semakin banyak disadari. Alhamdulillah, seberat apapun beberapa perasaan yang dimunculkan oleh tokoh agama yang lebih banyak mengekor pada pola glorifikasi dan interpolasi, akhirnya juga mulai kendor dan mulai memahami, bersamaan dengan banyaknya masyarakat yang sudah semakin merespon secara positif dalam diskursus nasab ini. Pada prinsipnya Kiai Haji Agus Sunyata is the best. Beliau juga turut menanamkan benih-benih peradaban terkait dengan kajian sejarah peradaban Islam di Nusantara
bersamaan dengan kehadiran kaum Hijaz di Nusantara ini yang ditandai dengan kemunculan Wali Songo yang itu menjadi sejarah penting sebagai akar-akar sejarah Islam Nusantara yang alhamdulillah bisa kembali dan bisa menjawab langkah-langkah glorifikasi dan interpolasi yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya kita juga akan menunjukkan upaya meluruskan sejarah di tengah derasnya arus glorifikasi dan interpolasi itu adalah upaya yang tulus, tidak untuk mengajak kepada kebencian, tapi yang sebenarnya adalah untuk kembali kepada kejujuran, membaca realitas sejarah Islam Nusantara tanpa harus merendahkan yang lain, karena targetnya adalah kejujuran membaca realitas historis sejarah peradaban Islam Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.